Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial, yaitu cara memasang voltmeter 500 volt ya. Nanti akan kita kupas tuntas pemasangan, berbagai simulasi pemasangannya. Maka dari itu ikuti terus video ini sampai habis agar apa yang kita sampaikan pada video kali ini bisa kamu serap ilmunya. Dan di video ini kita akan berbagi beberapa tips ya. Nanti akan kita tes ini untuk mengetes voltase, kemudian kita sambungkan dengan modul HVDC, dan yang ketiga kita akan memberikan bonus skema-skema ya, supaya nanti videonya bisa lebih jelas lagi. Nah, oke, yang pertama-tama ini kita jelaskan fungsi dari voltmeter 500 DC ini ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui sebuah tegangan ya. Dan tentunya ini bisa sampai 500 volt ya, karena spesifikasi dari alat ini maksimal 500 volt DC. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita membeli voltmeter, bagi yang masih awam, tegangan kan ada dua ya, AC dan juga DC. Dan di sini kita pakai yang DC. Nah, yang DC seperti ini modelnya. Kalau yang AC seperti ini. Nah, ini jangan sampai salah ya. Nah, kalau yang AC seperti ini, ada kapasitor dan kabelnya ada dua. Nah, kalau AC seperti ini nggak ada plus minnya, jadi langsung colokan listrik, nanti dia terdeteksi tegangannya berapa. Nah, kalau DC seperti ini, nah ini perlu kita perhatikan untuk pemasangannya, jangan sampai salah. Dan kita perlu memperhatikan rank voltase atau jangkauan dari voltase alat yang kita punya itu. Karena voltmeter DC ini macam-macam ya. Ada yang maksimalnya 30 volt, ada yang maksimalnya dia cuma 100 volt, ada yang 200 volt. Jadi kita tidak boleh menggunakan voltmeter DC ini melebihi dari kemampuannya. Nah, kalau ini sampai 500 volt. Nah, jadi bisa kita gunakan untuk tes driver LED. Kalau driver LED itu mungkin jika tegangannya sangat over biasanya sampai 300 volt ya. Kalau ini bisa mampu sampai 500 volt. Jadi ini aman. Nah, oke, selanjutnya akan kita jelaskan. Di sini ada 3 kabel ya. Hitam, merah, dan juga putih. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke, kelihatan. Untuk bagian hitam dia negatif, bagian merah positif, kemudian bagian putih adalah V atau voltase. Voltase ini maksudnya adalah bagian inputnya, bagian pengetesan plus ya. Nanti untuk negatifnya sama, pakai yang ini, pakai yang negatif input. Dan di sini ada adjustment ya untuk mengubah voltasenya jika dirasa ini terlalu berlebihan atau kurang ya. Ada 3 seperti ini. Dan untuk input modul seperti ini biasanya 5 sampai dia maksimal sampai 24 volt untuk modulnya ini. Nah, kita lihat ada 3 ya. Ini jangan sampai salah pemasangannya, kita perhatikan nanti. Kita lanjutkan. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan praktek skema ini. Ini skema dasar pemasangan voltmeter DC ya. Ini power supply 5 sampai 24 volt karena ini single alatnya ya. Nah, nanti akan kita pakai 5 volt. Kemudian plus kita sambungkan ke plus atau yang merah ini. Kemudian min kita pakai min ya. Kemudian plus HV test ya, tegangan tinggi, tes tegangan tinggi DC. Ini nanti kita taruh ke positif dan negatifnya ke negatif untuk pengetesan. Oke, langsung saja kita rakit.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan probe avometer ya, yang sudah kita sambungkan seperti ini. Nah, di sini akan kita konekkan. Ini untuk output, nah, dia kan plus, kemudian negatif ke negatif. Nah, jadi ini negatifnya kita sambungkan ke negatif pengetesan atau output. Oke, ini ya negatif output. Kemudian positif pengetesan kita sambungkan dengan yang warna putih. Nah, kemudian yang merah ini adalah input. Nah, ini jangan sampai salah sambung ya. Kalau yang input ini kita sambung ke yang outputnya ini, nanti tegangan yang tinggi itu akan masuk ke modul dan modulnya akan rusak. Nah, di sini kelihatan ya, sudah jelas ini negatif. Kemudian di sini ada positif output. Nah, seperti ini. Untuk inputnya di sini kita pakai charger HP ya, jadi 5 volt. Nah, ini pakai USB, langsung seperti ini ya. Kita konekkan, jangan sampai kebalik juga. Negatif kita sambung dengan negatif, dan yang positifnya kita sambung ke positif. Nah, dia akan nyala seperti ini. Nah, jika error seperti ini ya, gerak-gerak, itu bisa memang normalnya seperti ini, karena bisa jadi ini tegangan yang inputnya ini masih mengandung AC ya, di bagian charger HP-nya. Karena ini pakai charger HP yang kualitas buruk ya. Ini kalau disentuh dia agak nyetrum ini, karena chargernya memang kualitasnya kurang bagus. Oke, nah di sini tinggal kita gunakan untuk tes ya, tes tegangan. Nah, kita nyalakan ya drivernya ini. Nah, kita cek. Oke, nanti kita coba kebalik. Kalau kebalik seperti apa jadinya, apakah rusak atau gimana. Nah, dia terdeteksi 285 volt. Nah, jadi drivernya ini masih mengeluarkan voltase. Nah, untuk driver LED seperti ini meskipun mengeluarkan voltase, ini belum tentu drivernya normal. Bisa jadi ada elko yang kembung, atau IC-nya dia konslet, kita kan masih belum tahu. Nah, untuk mengetahui driver ini normal atau tidak, kita harus seperti biasa yang saya bagikan itu ya. Kita tes arus keluaran dari driver ini. Ya. Ini jika kebalik seperti apa jadinya. Oke. Nah, jika kebalik dia langsung 0 ya. Jadi alatnya nggak rusak. Karena ini kemampuan tegangan tinggi, jadi meskipun kebalik dia tidak rusak. Cuma dia tadi angkanya 0. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan bahas skema yang kedua. Nanti ada skema bonus ya, skema tambahan. Nah, jika kamu pengen bikin alat, nah, nanti referensinya bisa seperti ini ya. Nah, tinggal seperti ini. Ini kita taruh di box. Nah, sambung-sambung jalurnya seperti ini. Nah, plus ke plus, min ke min. Kemudian tinggal kita berikan probe avo ya, pakai banana jack itu. Ini sesuai selera kalau sudah perakitan ini. Yang penting skemanya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ini, nah, ini cara pemasangan voltmeter dan juga kita sambungkan ke modul ya, modul HVDC. Nah, seperti ini modulnya. Ini terserah, banyak sekali modul di pasaran, tapi intinya cuma ada 3 ya jalurnya itu. Di pasaran itu banyak. Ada yang seperti ini. Nah, ini khusus input 12 volt. Nah, kalau dikasih 5 volt dia nggak bisa. Nah, kalau yang biasa kita jual ini input bisa 5 volt sampai 12 volt. Jadi kita pakai charger HP kalau bikin alat itu inputnya cukup charger HP sudah bisa bekerja ini. Nah, juga bisa sampai 12 volt. Jadi semakin tinggi voltase, nanti akan semakin tinggi pula output dari drivernya ini. Nah, jika terlalu tinggi nanti bisa kita turunkan di sini. Tapi kalau
pakai 5 volt, biasanya dia sudah kita maksimalkan, tegangannya sudah maksimal, biasanya di antara 200 ya, kisaran 200 volt. Bisa kamu dapatkan di toko Dokter Lampu TV. Ini modul seperti ini. Nah, oke. Kita sambung seperti ini ya. Nah, ini kita lihat di bagian driver ya. Ada G, in, dan juga out. Nah, G itu negatif, in itu positif input, kemudian outnya ini HVDC positif ya, positif HVDC. Nah, jadi seperti ini skemanya. Nah, min kita sambungkan ke min modul, kemudian positif kita sambungkan ke positif modul, dan negatif HVDC nya kita sambungkan ke modul HVDC outputnya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, bisa kita gunakan kalau yang seperti ini. Kalau yang ini tadi kan cuma bisa untuk cek voltase ya, cek-cek saja. Nah, kalau ini khusus untuk pengetesan chip LED SMD ya. Pengetesan serial ini bisa nyala semuanya karena VCC-nya tinggi ya. Tidak bisa kita gunakan adaptor 12 volt, nggak bisa. Harus pakai modul seperti ini. Nah, tanpa voltmeter dia bisa menyalakan, tapi kita tidak tahu voltnya berapa di sini. Nah, oke, selanjutnya ini kita rakit ya. Sebentar, ini kita lepas dulu. Nah, oke. Di sini kita sambungkan ya. Nah, ini ada G. Ini ya. Paling kanan G, terus in out. Nah, ini G-nya kita sambungkan ke negatif. Di sini kita sambung. Kemudian input driver yang tengah kita sambung ke positif. Ya. Oh ya, di sini kan ada dua modul yang kita sambungkan. Nah, VCC-nya kan sama ya, plus plus, min min. Nah, jadi ini mulai hujan, ini mungkin agak terganggu sedikit ya. Nah, ini input positif kita sambung ke positif, kemudian negatifnya ke negatif ya. Ini HVDC, yang HV ini kita sambungkan ke sini ya, ke output dari alatnya ini. Nah, oh ya, gara-gara hujan ini agak lupa penjelasannya ya. Tadi yang belum kita jelaskan, ini karena ada dua modul yang kita jadikan satu, VCC-nya. Nah, Allahumma shayyiban nafi'an. Kondisi hujan kita harus berdoa. Doanya pendek, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, oke, di sini ada dua modul yang kita sambungkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi inputnya yang ini kan tadi 5 sampai 24 volt ya. Kalau yang ini 5 sampai 12 volt. Jadi maksimal input nanti 12 volt. Nah, kalau kita pakai adaptor yang 19 volt nanti yang rusak ini. Ya. Jadi untuk VCC nanti mengikuti maksimal dari yang terendah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, oke. Kita sambungkan ya. Jangan sampai salah, negatif ke negatif dan positifnya ke positif. Nah, dia langsung menunjukkan 214 volt ya. Nah, ini bisa kita gunakan langsung. Nah, untuk modif skema ini sebenarnya bisa untuk kamu modif. Di sini kasih saklar untuk mematikan alat dan mengonkan ya. Nah, variasinya bisa kamu kembangkan sendiri, tapi dasarnya adalah skema ini. Bisa kamu screenshot dan disimpan, atau bisa dibagikan ke orang lain ya. Di sini tinggal kita gunakan saja, bisa ini. Misalkan kita gunakan untuk tes PCB LED DC ya. Bentar saya carikan
sasaran tes kita kali ini. Oke, di sini ada PCB. Nah, kita tes langsung ya. Nah, dia menyala satu chip ya. Di sini terdeteksi 8,2, 8,4, 8,2. Ya, berarti ini biasanya VCC dia pakai yang 9 volt. Kalau 8,2 seperti itu. Nah, di sini kita coba PCB yang ini. Dan kita nyalakan. Nah, di sini terdeteksi 6. Nah, berarti dia pakai 6 volt. Nah, karena ini arusnya kecil, jadi biasanya kalau 9 volt dia kedetek 8, berapa ya. Karena arusnya kecil. Ini fungsinya apa? Arus kecil ini memang ada tujuannya. Kalau arusnya besar nanti ketika kebalik. Nah, ini kebalik ini ya. Kebalik dia akan rusak chipnya. Chip LED-nya ini akan rusak. Nah, tapi kalau arus kecil seperti ini biasanya LED masih mampu. Ya. Masih mampu ya. Ini kita coba nyala ini. Untuk tes keseluruhan juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, VCC-nya dia 70,2. Ini bukan VCC real karena masih pakai arus kecil. Ya. Dan nyala ya. Nah, dan kelebihan dari HVDC yang versi terisolasi seperti ini, dia tidak nyetrum jika kita pegang sebelah. Nah, nggak nyetrum. Tapi kalau dua-duanya ya tetap nyetrum ya. Nah, seperti itu tadi. Untuk skemanya, dan ini ada skema bonus. Skema bonus untuk pengetesan ya. Kalau seperti ini, bentar saya jelaskan dulu kenapa ada skema bonus ini. Nah, jika seperti ini kita nggak bisa ya cek misalkan kita gunakan untuk cek tegangan. Nah, nanti kalau dia tegangannya tinggi, dia nanti akan merusak dari drivernya ini jika ada arus yang kembali ke sini. Nah, jadi ini cuma untuk tes saja. Tapi untuk skema yang akan kita bagikan, skema bonus ini, nanti kalau pakai skema bonus kita bisa gunakan untuk tes ini ya, tes voltase. Jadi pakai ini, kemudian bisa juga kita gunakan untuk tes LED SMD. Nah, skemanya seperti apa? Bentar, kita bersihkan dulu ini. Nah, kita bersihkan. Oke. Nah, ya skemanya ini. Nah, ini jadi dia dua fungsi, bisa untuk voltmeter, bisa untuk pengetesan chip LED ya. Nah, LED SMD maupun LED DC seperti tadi, PCB. Ya. Skemanya seperti ini. Nah, ini seperti skema yang ini tadi. Ini ya. Cuma ada perubahan sedikit di bagian ini. Kita berikan saklar di bagian input modul. Nah, harus saklar 2 pin. 2 pin itu dia bisa memutus 2 jalur ya. Sebentar kita ambilkan saklar yang bisa dipakai mode seperti ini. Tuh, mana ini? Nah, saklarnya seperti ini. Nah, 2 pin ya. Harus seperti ini. Harus ada 2 sisi seperti ini. Nah, pakai 4 pin seperti ini juga nggak apa-apa, atau 6 seperti ini. Jadi ini G-in kita sambung ke sini 2. Kemudian yang sini kita sambung tengah ini 2 ini. Nah, jadi dia memutus 2 jalur. Nah, sehingga ketika ada tegangan dari sini yang masuk ke driver, ke modul ini, nah, dia tidak merusak modul karena cuma 1 jalur saja. Nah, kalau nanti connect di ground ini, ya, dia nanti akan arusnya ke sini, ke driver, lari ke ground. Jadi merusak dari ini MOSFET dan juga IC-nya. Nah, jadi kita pakai skema seperti ini. Tinggal kita
alihkan mode-modenya saja. Kita celek gini, ini mode voltase atau cek voltmeter ya, cek untuk cek volt. Ketika kita celekkan seperti ini, nah, dia nanti mode tes ya. Nanti driver on dan voltasenya tadi seperti tadi. Nah, ya, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saja video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk support channel ini agar semakin berkembang ya. Klik suka dan juga komentar ya. Semakin banyak suka dan juga komentar, kita akan semakin semangat lagi untuk membagikan video-video lainnya. Karena untuk membuat video seperti ini kita perlu persiapan juga ya. Jadi nggak asal bikin, karena kita berharap itu video kita itu bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kawan-kawan semuanya ya. Nah, mungkin kedepannya akan kita bagikan juga untuk perakitan dari volt ampere ya. Volt ampere yang bisa kita gunakan untuk cek dari arus driver ini. Karena alat-alat basic seperti ini sangat penting ketika kita ingin membuka servis lampu atau ingin servis lampu kita sendiri ya. Nanti bisa bikin alat sendiri, lebih hemat. Karena banyak yang pesen kemarin ya. Karena saya sibuk di offline jadi nggak bisa membikinkan, jadi kita buatkan videonya. Barangkali ada yang pengen buat sendiri, malah alhamdulillah nggak apa-apa, malah lebih banyak ilmu yang bisa dipelajari oleh orang lain. Jadi kita juga sangat senang sekali kalau banyak yang bisa servis, bisa bikin alat dari channel kami. Oke, itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Semoga saja kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Dan terima kasih, sampai jumpa.